Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rehan Putra Kamil dengan NIM S1122070 dari kelas C Teknik Informatika Universitas Haloleo. Pada video ini, saya akan mensimulasikan bagaimana cara merancang dalam membangun jaringan LAN dengan menggunakan Tools Network Simulator. Nah, Tools Network Simulator yang akan saya gunakan pada video ini yaitu dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, tampilannya seperti ini telah saya buka. Kemudian, pada video ini juga saya akan mensimulasikan bagaimana cara mengkoneksikan secara wireless rancangan jaringan LAN yang akan kita buat nanti. Nah, baik, langsung saja kita masuk ke tahap-tahapnya. Yang pertama, kita perlu menyediakan skema atau desain topologi dari rancangan jaringan LAN yang akan kita buat nanti. Nah, di sini telah disediakan. Yang pertama itu ada ISP, kemudian kedua itu ada router, kemudian tiga eh, kita perlu juga menyediakan 10 host berupa 10 komputer dan juga satu buah access point. Nah, kemudian juga kita akan menampilkan IP address-nya seperti itu. Nah, langsung saja di sini saya akan buka Cisco paket tracernya. Nah, sesuai dengan skemanya tadi, kita memerlukan sebuah ISP. Nah, ISP atau Internet Service Provider itu merupakan perangkat eksternal yang akan memberikan akses internet ke jaringan lokal kita. Nah, di sini saya akan menggunakan router untuk merepresentasikan ISP-nya ini. Jadi di sini saya akan menggunakan router 2911. Nah, kemudian saya akan beri nama jadi router 0, jadi router ISP. Nah, ini router ini yang akan kita gunakan sebagai representasi dari ISP yang akan kita gunakan. Kemudian, sesuai dengan skemanya, kita juga membutuhkan sebuah router utama, yaitu misal di sini saya beri nama router utama. Serta kita juga membutuhkan access point. Nah, di sini kita gunakan access point PT. Nah, yang ada ini, yang ada di sebelah sini. Nah, sesuai dengan skema juga nanti kita butuhkan juga 10 komputer, 10 host. Oh iya, untuk dapat membedakan antara router utama dengan ISP karena di sini sama-sama menggunakan router. Jadi di sini router ISP-nya saya pilih kemudian klik yang ini, create new cluster. Nah, jadi seperti ini. Jadi kita bisa bedakan yang mana ISP serta yang mana yang jadi router utama. Di sini saya beri nama terlebih dahulu jadi ISP. Sesuai dengan skema, kita juga membutuhkan 10 komputer atau 10 host. Jadi di sini saya akan menambahkan 10 komputer. Nah, agar lebih rapi, jadi 10 komputer tadi itu saya akan bagi menjadi 5 komputer di sebelah kiri dan 5 komputer di sebelah kanan. Di sini saya tambahkan terlebih dahulu. Pertama, kedua, ketiga, kemudian komputer keempat, serta kelima. Nah, seperti ini. Kemudian, eh, nah tambahkan lagi 5 di sebelah kanan, 5 komputer. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mengkoneksikan masing-masing perangkat ini. Nah, untuk mengkoneksikannya, yang pertama itu terdapat perangkat yang akan kita koneksikan dengan menggunakan perangkat kabel. Nah, di sini untuk menambahkan perangkat kabelnya, kita klik ini. Nah, pertama kita akan koneksikan dari ISP ke router utama. Berhubung ISP-nya tadi ini berupa router sebagai representasi ISP, akan kita koneksikan dengan router utama, jadi perangkat jenisnya sama, maka kita dapat menggunakan kabel cross karena perangkatnya sama. Jadi di sini kita pilih gigabit Ethernet 0/0 dan juga ini. Nah, selanjutnya untuk router utama menuju access point karena jenis perangkatnya berbeda, jadi kita akan gunakan kabel strike.
Jadi yang ini gigabit Ethernet. Nah, kemudian port 0 seperti itu. Nah, adapun eh, untuk mengkoneksikan dari PC ke access point itu kita tidak menggunakan kabel, tapi kita akan koneksikan secara wireless seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi, sebelum mengkoneksikan dari PC ke access point-nya ini secara wireless, kita perlu melakukan konfigurasi terlebih dahulu. Dan sebelum kita lakukan konfigurasi juga, nah di sini saya akan memberi tanda atau pelabelan dari masing-masing antar muka yang menghubungkan atau yang mengkoneksikan masing-masing perangkat ini, yang dimana tandanya juga penandaannya ini juga akan saya setkan dengan IP. Nah, IP yang disetkan ini juga yang akan digunakan dalam mengkonfigurasi dalam tahap konfigurasi nanti. Nah, untuk memberi tandanya ini kita klik yang ini, yaitu place node. Nah, kita letakkan yang ada di sebelah gigabit Ethernet node/node ini yang menghubungkan antara ISP ke router utama. Nah, di sini saya akan set IP-nya misal 192.168.1.1. Nah, ini dari eh, ISP untuk antarmuka ISP yang menghubungkan dari ISP ke router utama. Kemudian di sini saya juga akan membuat untuk antarmuka gigabit internet 0/0 dari router utama ke ISP. Yaitu misal saya set IP-nya 192.168 kemudian 1.2. Nah, seperti itu. Nah, untuk router utama ke dari router utama ke access point di sini saya akan juga buat itu dengan set IP 192.168.2.254. Nah, ini juga akan berfungsi sebagai gateway dari router utama. Kemudian kita tutup. Nah, sini kita telah beri tanda, kemudian kita setkan juga masing-masing IP-nya. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap konfigurasinya. Nah, pertama itu untuk dari ISP ke router utama. Caranya yaitu kita klik ISP ini, kemudian kita klik yang ini. Nah, kemudian kita pilih config, kemudian kita pilih sesuai dengan antar mukanya tadi, yaitu atau interface-nya tadi itu gigabit Ethernet 0/0. Kemudian port statusnya kita nyalakan. Nah, kemudian IP configuration-nya di sini terdiri dari IP address. Nah, IP address-nya ini kita masukkan sesuai dengan tanda yang kita buat tadi, yang dimana kita telah setkan juga IP-nya. Nah, IP yang telah kita setkan tadi itu kita masukkan sini yaitu 192.168.1.1. Kemudian untuk subnet mask-nya kita akan klik saja. Nah, maka akan terisi otomatis seperti ini. Kemudian kita tutup kembali. Nah, kemudian untuk dari router utama menuju ISP, kita akan konfigurasi juga. Kita klik router utama, kemudian pilih config, kemudian pilih gigabit Ethernet 0/0. Ini untuk antar muka dari router utama ke ISP. Kemudian kita on-kan. Nah, caranya sama seperti tadi, hanya mungkin IP-nya kita sesuaikan dengan yang telah kita setkan. Kalau yang ini kan 1.2. Nah, kemudian subnet masknya juga akan terisi otomatis, kemudian kita tutup. Nah, ini telah terhubung, tandanya bisa dilihat, tanda hijau. Nah, kemudian dari router utama ke access point-nya, kita setting lagi, kita pilih yang gigabit Ethernet 0/1 yang menandakan antar muka dari menghubungkan antara router utama menuju ke access point-nya. Kemudian kita on-kan, kemudian kita sesuaikan dengan IP yang telah kita setkan tadi, yaitu 192.168.2.254. Kemudian subnet pasnya, nah seperti itu. Nah, ini telah terhubung. Nah, selanjutnya kita masuk ke kita buka router utama. Nah, di Celi-nya ini. Nah, ini kita akan melakukan konfigurasi tambahan, yaitu berupa konfigurasi tambahan agar ISP-nya ini dapat menuju ke router utama, lalu internet dari internet service provider-nya ini yang berada di router utamanya ini
dapat menuju ke access point, lalu dari access point akan menuju ke masing-masing host atau masing-masing komputer ini. Jadi kita perlu melakukan konfigurasi tambahan yaitu konfigurasi DHCP. Nah, jadi di sini caranya adalah kita eh, ketikkan di sini IP DHCP DHCP kemudian IP DHCP pool IP DHCP pool. Oh ya, IP DHCP pool wireless titik satu. Wireless satu. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan di sini IP. Oh, bukan IP. Default default habis itu. Nah, di sini kita masukkan router, kemudian kita masukkan IP dari gateway-nya yaitu 192.168, kemudian 2.254. Kemudian kita enter, kemudian kita perlu konfigurasi net yaitu misal di sini saya set IP-nya saja 0 seperti ini bebas 0.0.0 seterusnya, kemudian spasi, kemudian 0.0 lagi seterusnya. Nah, kemudian di sini saya akan masukkan IP eh, misal di sini 192.168.2.0. Nah, seperti itu. Oh, oh iya, ternyata ini tahapnya terbalik ini yang tadi ini yang saya masukkan ini untuk mengenali tahap mengenali rotenya. Jadi saya ulang dulu di sini harusnya kita ulang dulu dari konfigurasi DHCP-nya, kemudian masuk ke div yang ini, kemudian nah di sini tekan buat IP-nya misal 192.168.2.0. Nah, untuk subnetnya sini 255.255.255.0. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kita perlu menambahkan DNS supaya masing-masing dari host atau masing-masing komputer itu memiliki akses point, memiliki dapat mengakses internet. Maka diperlukan DNS ini. Misal di sini saya ambil DNS dari Google saja yaitu DNS server 8.8.8.8. Nah, nah ini sudah selesai. Kemudian supaya kita dapat keluar dari konfigurasi DHCP-nya ini kita klik exit. Nah, sekarang kita telah keluar. Nah, kita sekarang berada di luar dari port router utamanya ini. Nah, agar dapat mengenali ISP, nah perlu kita lakukan yaitu sebuah IP router, IP router 0.0.0 spasi 0.0.0.0. Nah, supaya eh, router utama ini dapat mengenali dari ISP-nya ini. Kemudian kita akan masukkan salah satu dari antar muka IP dari antar muka yang menghubungkan ISP dengan router utama ini. Misal saya masukkan ini 192.168.1.1. Nah, saya pilih yang ini, kemudian klik enter. Nah, ini tandanya tahap konfigurasi telah berhasil.
Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap menghubungkan antara masing-masing host ini ke akses pointnya ini. Nah, pertama kita klik dulu akses pointnya ini, kemudian kita pilih config, kemudian kita pilih port. Nah, di sini akan kita memberi penamaan jaringannya. Misal di sini saya beri nama sesuai dengan nama saya saja, yaitu Raihan. Nah, kemudian untuk jaringan ini bisa kita beri password atau enggak, tapi di sini saya ingin beri password dengan memberikan mengklik di sini WPA2 PSK, kemudian masukkan namanya sebanyak 8 karakter, misal sini 1 sampai 8. Nah, kemudian enter. Nah, selanjutnya kita akan menghubungkan masing-masing host atau komputernya ini ke akses pointnya. Caranya itu kita klik PC atau komputernya ini. Nah, bisa dilihat terdapat gambar eh, gambar desain dari PC yang hampir mirip dengan yang ada di dunia nyata. Jadi, untuk mengkoneksikannya dari komputer ini ke akses point ini secara wireless, tentunya pertama kita matikan dulu PC-nya ini, kita klik ini, kemudian yang ini itu tidak akan kita gunakan, jadi kita cabut, kemudian kita letakkan di sini. Nah, agar dapat terkoneksi secara wireless, nah perlu kita masukkan yang namanya ini, yang PT host NM1W. Kita tarik. Nah, di sini ada penjelasannya. Kita tarik, kita letakkan di sini, lalu kita nyalakan kembali PC-nya. Kemudian kita config, kita masuk ke wireless 0. Nah, di sini kita masukkan jaringannya. Kita masukkan jaringannya, sini SSID sesuai dengan namanya tadi itu Raihan. Kemudian kita masukkan passwordnya dengan mengklik WPA2 PSK itu 1 sampai 8. Nah, seperti itu, kemudian kita tutup. Kemudian kita tunggu beberapa saat. Nah, ini kita bisa lihat ada muncul tanda seperti ini. Maka ini yang menandakan bahwa antar PC 0 ini dengan akses point ini telah terhubung atau terkoneksi secara wireless. Nah, tahap yang telah saya lakukan pada PC 0 ini akan saya lakukan ke 9 PC yang tersisa ini. Nah, langsung saja
Nah, bisa dilihat di sini terdapat tanda yang seperti ini pada masing-masing komputernya yang menandakan bahwa masing-masing komputer atau dari 10 komputer ini telah terhubung secara wireless ke access point-nya. Nah, kemudian untuk mempermudah di tahap pengetesan nanti di sini, oh ya, terlebih dahulu saya akan mengecek di PC ini. Nah, di IP configuration ini bisa dilihat bahwa IP address-nya dari komputer ini telah tersetting secara otomatis karena pada tahap sebelumnya yaitu pada tahap DHCP telah telah kita lakukan yang di mana hal itu eh, berfungsi untuk memberikan masing-masing IP address ke masing-masing host atau masing-masing PC yang telah kita buat. Itu untuk konfigurasi DHCP. Nah, kemudian subnet masknya juga ada. Kemudian gateway-nya. Nah, gateway-nya di sini bisa kita lihat ini sesuai dengan yang ada di sini. Kemudian DNS servernya juga sesuai dengan yang kita setting tadi, itu yang kita ambil dari DNS Google. Nah, seperti itu. Nah, adapun dengan PC1 juga bisa kita lihat, nah sama, tapi bisa kita lihat IP address-nya berbeda. Karena telah kita setting dengan konfigurasi DHCP. Nah, selanjutnya di sini untuk penamaannya saya akan isi sesuai dengan IP yang telah tersetting otomatis ini. Jadi, misal, nah yang ini kan 192.168.1. Nah, di sini kita akan coba ganti namanya. Nah, supaya lebih mudah dikenali lah, lebih rapi dilihat. Nah, masukkan namanya sesuai dengan IP yang telah disetkan masing-masing pada masing-masing komputer ini. Kemudian yang PC kedua ini, nah ini 2.3 kita ikuti juga. Sini saya akan set pada masing-masing komputer. Kita beri nama. Nah, kemudian yang ini 2.5. Kemudian yang ini 2.10. Kemudian yang ini 2.6. Oh ya, saya cek ulang kembali. Nah, sesuai. Nah, tahap yang sama kita lakukan juga yang PC yang ada di sebelah kanan ini. Nah, ini 2.8, 2.11, 2.12, 2.13, serta yang terakhir 2.16.
Nah, seperti itu. Nah, ini menandakan bahwa tahap simulasi dari rancangan membangun jaringan LAN serta mengkoneksikan secara wireless eh, pada rancangan jaringan LAN ini telah berhasil. Nah, sesuai dengan eh, skema dan desain atau desain topologinya terdiri dari ISP, router, 10 komputer, satu access point, nah sesuai. Nah, kemudian di sini juga ada tampilkan dengan IP address-nya. Nah, bisa dilihat di sini masing-masing PC telah terdapat IP address-nya. Kemudian di sini ada juga. Nah, seterusnya seperti itu. Nah, kemudian untuk lebih meyakinkan apakah masing-masing perangkat ini telah terhubung satu sama lain atau tidak, di sini saya akan melakukan pengetesan. Nah, misal di sini saya akan melakukan pengetesan pada pengiriman pesan atau head simple ini dari PC yang ini 2.3 ke 2.12. Misal saya tambahkan di sini, dari sini kita kirim ke sini. Nah, di sini bisa dilihat terdapat status yaitu successful yang menandakan bahwa pengiriman pesan dari PC yang 2.3 ini atau PC kedua ini ke PC yang ke-8 ini berhasil. Yang menandakan juga bahwa eh, perangkat PC yang ini dengan yang ini telah terhubung, berhasil terhubung. Nah, misal juga saya ingin tes mengirim pesan dari router utama ke ISP. Nah, di sini kita coba lagi. Nah, di sini bisa dilihat di tanda ini terdapat tulisan successful sama dengan yang sebelumnya, yaitu yang menandakan bahwa router utama telah berhasil terhubung dengan ISP. Begitu juga dengan perangkat lainnya, yang artinya semua perangkat ini yang ada di sini telah terhubung satu sama lain. Nah, kemudian di sini saya akan tes sekali lagi, tapi dengan cara yang berbeda, bukan dengan pengiriman pesan. Misal saya buka PC satu, kemudian saya pilih terminal, saya coba lagi, bukan terminal, command prompt. Nah, misal di sini saya akan mencoba ngetes dengan yang ada di sini, yaitu ping 192.168.2.11. Nah, ini terdapat tulisan reply, kemudian terdapat muncul tulisan seperti ini, yang, nah, yang hal seperti ini yang menunjukkan bahwa antara eh, PC yang ini dengan yang ini telah berhasil terhubung. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa semua perangkat yang ada di sini itu telah terhubung satu sama lain. Oke, baik. Itu saja yang dapat saya praktekkan atau simulasikan dalam video ini, yaitu mengenai eh, simulasi rancangan membangun jaringan LAN menggunakan tools network simulator. Tuh, dengan menggunakan di sini saya gunakan Cisco Packet Tracer serta mengkoneksikan masing-masing perangkat baik secara wireless, di sini juga dengan menggunakan kabel pada rancangan jaringan LAN ini. Kemudian komponen-komponennya juga telah terpenuhi, ada ISP, ada router, 10 komputer, satu access point, dan juga di sini terdapat perintah menampilkan IP address. Nah, di sini bisa dilihat terdapat IP address-nya. Nah, telah sesuai dengan tugas yang diberikan. Nah, sekian yang dapat saya presentasikan dan simulasikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.